Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saktia Yuda Pradika dari kelompok 5 dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Bumigora, Prodi Ilmu Komputer. Dan di sini saya ditemani oleh Muhammad Roy dan anggota kelompok kami yang lain, Husain Bimantara, Muhammad Ikzan, dan Ardian Syah Pratama. Baik, akan kita mulai langsung presentasi kami pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan masalah latihan penskalaan otomatis dalam proyek siswa berbasis cloud. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Saktia Yuda Pradika, kemudian Muhammad Roy dan Husain Bimantara, kemudian Muhammad Ikzan dan Adrian Syah Pratama. Kemudian pada bagian abstrak akan dibacakan oleh Roy Jordi. Padanya kami persilakan. Abstrak. Cloud computing menawarkan elastisitas dan efisiensi biaya. Namun, pemanfaatannya memerlukan pemahaman mendalam tentang manajemen sumber daya. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas pengajaran penskalaan otomatis atau auto scaling kepada siswa SMK berfokus pada peningkatan keterampilan praktis dan teoritis. Metodologi penggunaan AWS auto scaling, GCP predictive auto scaler dalam proyek simulasi. Hasil kuantitatif waktu respon turun 35%, biaya berkurang hingga 28%. Dampak kualitatif, peningkatan kepercayaan diri siswa dan pemahaman manajemen cloud. Oke, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Husain Bimantara. Oke, latar belakang. Pemanfaatan cloud computing di institusi pendidikan khususnya SMK semakin populer untuk kegiatan praktikum yang inovatif. Namun, fluktuasi trafik yang tidak terduga seringkali menimbulkan tantangan signifikan. Ini dapat mengakibatkan pemborosan biaya karena sumber daya yang berlebihan atau penurunan kualitas layanan akibat sumber daya yang tidak memadai. Tantangan utama, fluktuasi trafik menyebabkan biaya tinggi atau kinerja layanan yang buruk. Solusi esensial, penskalaan otomatis auto-scaling menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lanjut, Bim. Rumus masalah. Bagaimana mengajar auto-scaling secara efektif? Fokus pada metode pengajaran yang sesuai untuk siswa pemula di lingkungan SMK. Poin kedua, mendesain modul pelatihan interaktif, menciptakan kurikulum yang mudah dipahami dari praktis bagi siswa. Poin ketiga, menganalisis dampak dan performa, mengevaluasi efek auto-scaling terhadap kinerja aplikasi dan biaya operasional. Poin keempat, memberi rekomendasi penerapan, menyediakan panduan praktis untuk implementasi auto-scaling di sekolah. Kemudian silakan dibaca oleh Roy. Terus di sini untuk tinjauan pustaka. Auto scaling reaktif berdasarkan ambang batas threshold based seperti yang ditemukan pada AWS EC2 atau scaling dan Google Computer Engine GCE. Sistem bereaksi terhadap perubahan beban kerja yang terjadi secara real time.
Terus auto scaling proaktif menggunakan algoritma pembelajaran mesin ML based seperti LSTM, ARIMA, dan reinforcement learning untuk memprediksi beban kerja di masa depan. Terus studi sebelumnya fokus pada aplikasi industri, kurang menyentuh konteks pembelajaran siswa sekolah menengah kejuruan. Oke, untuk metodologi, metode campuran atau mixed method menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk analisis yang komprehensif. Kemudian kelompok C atau ML based mengimplementasikan GCP atau predictive autoscaler yang didukung AI. Kemudian durasi studi total 4 minggu dengan 28 jam sesi pelatihan dan pengujian intensif. Kemudian untuk kelompok D, rule based menggunakan ambang batas CPU untuk memicu penskalaan otomatis. Dan lingkungan dan pengujian skenario, aplikasi dan simulasi beban. Untuk menguji efektivitas autoscaling, kami menggunakan aplikasi katalog buku berbasis Node.js dengan database MySQL. Lingkungan pengujian dirancang untuk mensimulasikan beban pengguna yang beragam. Tools yang digunakan diantaranya Docker, AWS, atau AWS, Elastic Beanstalk, dan Google Compute Engine atau GCA digunakan untuk penyebaran dan manajemen infrastruktur. Kemudian simulasi beban digunakan Loctus 2.0 digunakan untuk mensimulasikan 50 sampai dengan 100 pengguna secara bersamaan, menciptakan skenario beban yang realistis. Kemudian metrik kinerja evaluasi didasarkan pada waktu respon SLA, permintaan berhasil, dan biaya per 10.000 permintaan. Dan hasil kuantitatif perbandingan kinerja autoscaling. Tabel berikut merangkum hasil kinerja dari ketiga kelompok yang berbeda. Kawan-kawan bisa lihat secara langsung. Dan kelompok C atau ML based merupakan kinerja waktu respons dan SLA terbaik, sementara kelompok B atau rule based mencapai efisiensi biaya yang signifikan. Kemudian akan dibacakan langsung oleh Muhammad Troy. Di sini untuk analisis kualitatif persepsi siswa dan pengajar. Untuk yang pertama ada peningkatan kepercayaan diri. 91% siswa merasa lebih percaya diri dalam mengelola proyek berbasis cloud setelah latihan. Terus yang kedua ada adopsi dalam proyek masa depan, yaitu 78% siswa menyatakan keinginan untuk menerapkan auto-scaling pada proyek mereka selanjutnya. Yang ketiga, diskusi yang lebih dalam. Para guru mengamati peningkatan signifikan dalam diskusi siswa tentang performa dan optimasi biaya. Terus untuk kesimpulannya, sini yaitu latihan berbasis proyek adalah metode yang sangat efektif untuk mengajarkan auto-scaling kepada siswa pemula. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri. Sebagai contoh, rules-based scaling cocok untuk aplikasi dengan beban kerja yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Dan ML-based scaling mengoptimal untuk layanan yang sensitif terhadap latensi, memberikan respon yang lebih cepat dan efisien. Oke, sekian dan terima kasih.